Halo semuanya, selamat pagi. Nama saya Erik dari kelas 85 SMP Budi Luhur. Ini adalah tugas pilar 3 saya. Hari ini saya akan membahas dan mereview film The Batman 2022 yang directed oleh Matt Reeves dan starring Robert Pattinson. Itu saja, ayo langsung ke filmnya. Cerita ini dimulai dengan pembunuh brutal terhadap wali kota Gotham. Si pembunuh meninggalkan pesan untuk Batman, membuat kasus ini terasa personal sejak awal. Batman, yang saat ini masih di tahun kedua sebagai penjaga Gotham, mulai menyelidiki kasus tersebut bersama Letnan Gordon. Di sini, dia lebih detektif daripada pejuang. Setiap korban yang dibunuh oleh si pembunuh berantai, yang ternyata adalah The Riddler, adalah orang penting yang punya koneksi ke korupsi dalam sistem pemerintah Gotham. Riddler tidak asal bunuh, dia menganggap dirinya sebagai pembersih moral, seseorang yang ingin membuka mata publik terhadap kebusukan yang tersembunyi di balik jabatan dan nama besar. Plot makin dalam saat Batman menemukan bahwa ayahnya sendiri, Thomas Wayne, yang selama ini ia anggap sebagai pantuan moral, juga ternyata pernah membuat keputusan kelam. Thomas pernah meminta bantuan Carmine Falcone untuk membungkam seorang wartawan yang hampir membocorkan rahasia keluarganya. Wartawan itu akhirnya ditemukan tewas. Bruce yang idealis merasa hancur. Apakah dia bertarung melawan kejahatan atau malah sedang menembus dosa keluarganya sendiri? Di tengah konflik ini, Batman juga bertemu dengan Selina Kyle, alias Catwoman. Selina punya misi sendiri, mencari tahu nasib temannya yang hilang. Ternyata, temannya adalah korban yang juga terlibat dalam jaringan korupsi yang sama. Selina kemudian mengetahui bahwa Carmine Falcone adalah ayah biologisnya, tapi juga orang yang membunuh ibunya. Ia ingin membunuh Falcone sebagai balas dendam, tapi Batman menghentikannya dan mengatakan bahwa balas dendam hanya menciptakan lingkaran kehancuran. Setelah berhasil mengungkap Riddler dan menangkapnya, Batman mengira semuanya sudah selesai. Tetapi Riddler memang ingin ditangkap. Dia percaya Batman dan dia sedang bekerja sama. Tapi ketika ia sadar bahwa Batman tidak sepenuhnya setuju dengannya, dia kecewa. Lalu Riddler mengaktifkan rencana terakhirnya, meledakkan bendungan dan membanjiri Gotham. Lalu memerintahkan para pengikutnya di internet untuk menyerang warga di area pengungsian. Dalam puncak film, Batman harus melawan bukan hanya para pengikut Riddler, tapi konsep dirinya sendiri. Dia sadar bahwa I am vengeance yang selama ini ia ucapkan justru juga digunakan oleh para ekstremis seperti Riddler. Kalimat yang awalnya terasa mulia ternyata bisa menginspirasi kekerasan. Batman akhirnya memilih untuk tidak membunuh dan menyelamatkan para korban banjir. Ia menyadari bahwa Gotham perlu simbol harapan, bukan hanya simbol ketakutan. Batman versi Pattinson adalah pahlawan yang belum selesai. Dia belum dewasa secara emosional, masih dikendalikan trauma masa kecil dan amarah. Tapi itulah menariknya. Kita menyaksikan bagaimana ia berubah selama film berlangsung. Sementara itu, The Riddler adalah gambaran orang biasa yang kecewa terhadap sistem. Ia tidak punya kekuatan super, tapi justru itu yang membuatnya berbahaya. Dia menggunakan internet untuk memanipulasi, merekrut orang, dan membangun kultus, sebuah sindiran terhadap radikalisasi online di dunia nyata. Secara teknis, film ini adalah karya seni. Visual gelap dan atmosfer kelam berhasil membuat kita merasa benar-benar berada di Gotham. Pencahayaan low-key dan dominasi warna merah dan hitam menciptakan nuansa noir yang khas. Soundtrack oleh Michael Giacchino juga luar biasa, menciptakan rasa berat dan misteri sepanjang film. Tema utamanya lambat, sederhana, tapi juga efektif dalam membangun suasana. The Batman bukan film superhero biasa. Film ini tidak berusaha membuat kita bersorak karena ledakan atau kemenangan besar, tapi mengajak kita berpikir tentang siapa kita ketika menghadapi ketidakadilan, tentang bagaimana trauma masa lalu bisa membentuk atau menghancurkan kita, dan tentang bagaimana harapan bisa muncul bahkan di tempat tergelap sekalipun. Film ini sangat cocok buat kamu yang ingin melihat superhero dari sisi psikologi dan sosial, bukan hanya dari sisi aksi. Menurut saya, film ini adalah 9 dari 10 untuk naskah, karakter, dan atmosfernya. Baik, itu saja pendapat saya terhadap film ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih telah mendengarkan.